原来这就是缸中的另有情。Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mari kita lanjut alur cerita Luoyang, siluman rubah cantik dan pendekar pedang. Oh ya, jika kalian belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Bakalan seru asli. Tenang, linknya aku taruh di deskripsi. Baiklah, mari kita ingat episode kemarin. Paikun tercebur ke dalam sungai ketika sedang mengejar wanita yang diduga siluman rubah cantik itu, dan berhasil diselamatkan oleh seseorang yang berada di kapal. Penasaran siapakah Paikun sebenarnya dan sekuat apa dia? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Maaf tentang keterlambatan Luoyang ini bagi yang mengikuti karena animasi ini sedang ongoing. Jadi kita akan upload 2 minggu sekali guys ya, agar durasinya lebih lama. Oke, melanjutkan episode yang kemarin. Jenderal Liwici kemarin yang gagal menangkap siluman rubah kini melaporkan kepada Ibu Suri. Dikarenakan siluman rubah itu pandai menggunakan sihir. Demi mengamankan nama baiknya, Jenderal Liwici mengklaim bahwa dirinya telah mengetahui semua trik-triknya. Namun bawahan Ibu Suri lainnya menyatakan Jenderal Liwici hanya beralasan saja dan membiarkan siluman itu kabur. Yang pada akhirnya ia menjadi bahan ketawaan di ruang istana. Lalu Ibu Suri pun marah karena mereka semua ini menganggap permasalahan ini hanyalah hal sepele dan memuji Jenderal Liwici yang telah berusaha. Yang seketika mereka semua tunduk dan akan berusaha untuk membersihkan siluman rubah. Di sisi lain, Paikun telah terbangun dari pesta semalam. Lalu ia mendatangi Bai Hijun, salah satu bawahan putri pertama, dan mencurigai dia karena mirip dengan teman semasa kecilnya. Namun pertanyaan-pertanyaan Paikun pun tak diubris olehnya. Paikun lalu menambahkan bahwa seumur hidup temannya tersebut hanya mengikuti perintah seseorang saja. Singkat cerita, Paikun pun kabur dari sana dan melanjutkan misi yang diberikan oleh gurunya. Di sisi lain, Jenderal Liwici dipanggil oleh putra Cai Xuan. Tuan Muda Chu ingin bertemu dengannya. Di sini Tuan Muda Chu merendahkan Jenderal Liwici yang gagal menangkap siluman rubah. Namun Tuan Chu menyuruhnya datang ke sana untuk menangkap remaja atau Paikun yang semalam telah menangkap Jenderal Liwici dan Hakim Bai Shouqing. Karena Tuan Chu mengetahui bahwa teknik yang digunakan Paikun sangatlah langka, yang mana teknik itu menggunakan mekanisme rahasia dari organisasi tukang misterius guys. Namun Jenderal Liwici menolak untuk melakukan perintah Tuan Muda Chu. Tak lama kemudian Tuan Chu mendapatkan pesan dari kaki dewa bahwa kaki dewa sudah menemukan orang yang ia cari, yaitu Paikun. Paikun sendiri ia berjalan-jalan mengelilingi kota yang sampai akhirnya sampai ke kediaman Pangeran Teng untuk mengirim surat karena ia murid dari Tuan Ouyang yang mana Tuan Ouyang juga guru dari Pangeran Teng. 不碍事，不碍事，这信虽然没了，来来来，快请坐。Di sana ia disambut hangat oleh Pangeran Teng. Sampai-sampai saat Pangeran Teng berbicara, ia hanya fokus makan saja. Sangat tak sopan, dude. Dan saat Pangeran Teng mengatakan sekarang Paikun adalah tamu, Paikun pun kebingungan apa arti dari tamu. Ia berpikir tamu adalah suatu pekerjaan. Dan Pangeran Teng pun tertawa dan mengatakan bahwa Paikun hanya perlu makan dan bersantai saja di sana.
Singkat cerita, Baekhyun kaget bahwa tak hanya Pangeran Teng saja yang tinggal di sana. Di sana juga ada putri kedua Pangeran Tang yang ternyata ia adalah Nona Ying. Tak lama kemudian Jenderal Yuichi pun datang dan akan menampol Baekhyun. 臭小子！哎呀，给我站住！臭小子别跑！害我成了满朝文武的笑柄，怎么能怪我呢？ Namun itu berhasil dihentikan oleh Ying, yang akhirnya ia tak dikejar lagi oleh Jenderal Yuichi. Tak lama kemudian Baekhyun yang sedang bersantai didatangi oleh Nona Ying. Nona Ying mengatakan bahwa Baekhyun harus menyembunyikan kejadian semalam. Namun Baekhyun yang menganggap Nona Ying adalah siluman tak menggubrisnya. Dan episode 3 pun selesai. Mari kita lanjut di episode keempat. Lalu ada sedikit perkelahian dan akhirnya Baekhyun mengetahui bahwa alasan kenapa semalam Nona Ying menghindar dari Jenderal Yuichi, yaitu takut akan dibeberkan kegiatannya kepada Pangeran Teng, ayahnya. Tak hanya itu, Baekhyun juga memuji Nona Ying yang sebenarnya ia terlihat cantik saat tampil di atas panggung, yang membuat Nona Ying malu-malu kucing. Dan Nona Ying berbagi cerita kegiatannya saat di luar dengan Baekhyun. Dan saat akhirnya perbincangan mereka berakhir, Baekhyun pun akan segera pergi dari Luoyang, namun dihentikan oleh Nona Ying. Nona Ying menyuruhnya untuk menjadi guru pribadinya karena Baekhyun masih berhutang makanan dan menuduhnya sebagai iblis rubah. Tak bisa menolak hal itu, Baekhyun pun akhirnya manut-manut saja. Dan ia disuguhi makanan lezat oleh Nona Ying agar betah di sana. 再尝尝我们府里的佳酿吧，这是产自高昌的葡萄露，剑南烧春，定州松老，汾阳的竹叶青。哎呀，师傅，你怎么吐了？还好我让丽丽煮了明粥。 Sampai bawahannya terheran-heran dengan sikap Nona Ying yang tak bisa akrab dengan orang lain, namun akrab dengan Baekhyun, orang yang baru saja ia temui. Singkat cerita, saat Baekhyun hendak berpatroli mencari siluman rubah, Nona Ying pun ikut nempel dengannya. Dan saat berpatroli, Nona Ying menemukan Baekhyun yang menebas bawahan putri pertama dan segera menuju ke sana. Dan sesampai di sana mereka pun bertarung dan Nona Ying menyuruh bawahan putri untuk keluar dari kapal. Namun Baekhyun berhasil kabur dari sana dan merubah dirinya menjadi bangau. Dan saat Baekhyun mengejar dirinya, tiba-tiba bawahan High Baek Shocking telah menunggu kedatangan Baekhyun. Tak menunggu lama, Baekhyun pun segera diringkus dibawa ke Hakim Baek. Di sana Hakim Baek mengatakan bahwa ia memiliki dendam dengan guru Baekhyun Ho Tian karena telah membunuh ayahnya 10 tahun yang lalu karena ada kejadian sesuatu. Dan part ini selesai dengan scene Hakim Baek yang menanyakan keberadaan guru Baekhyun. Dan episode 4 pun berakhir. Masih cukup seru nih, siapakah guru yang dimaksud Hakim Baek dan masalah apa yang terjadi di masa lalu?
Kalau penasaran jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video terbaru dari penikmat film. Tenang, subscribe itu gratis kok. See you di next film, bye bye.